Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahul khair. Fi hadzal yaum sanwasilu dirasatana yakni al-madda al-lugha al-arabiyyah. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas, yang berakhlak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita bahasa Arab kelas 10 semester kaji. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, baik itu bunyi, kata dan makna dari teks dengan tema at-tahiyyatu wat ta'aruf. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema tersebut. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur bagaimana cara memperkenalkan diri dan orang lain, menyampaikan permohonan maaf atau berpamitan baik secara lisan ataupun tulisan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab tentang tema tersebut. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah proses belajar mengajar ini diharapkan kepada peserta didik untuk dapat mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab terkait dengan tema at-tahiyyatu wat ta'aruf. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, saya ingin menyegarkan kembali ingatan anak-anakku terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Mohon diperhatikan. Pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang tingkatan-tingkatan sekolah dalam bahasa Arab. Mohon diperhatikan. Yang pertama, kita mengenal TK atau RA. Yang kedua, SD atau setingkat MI. SD atau setingkat MI. Ada SMP atau setingkat MTS. Ada SMA atau setingkat MA. TK, mohon diperhatikan, Raudatul Atfal. Kemudian SD, kemudian SMP adalah, kemudian SMA adalah, mohon diperhatikan anak-anakku sekalian, TK bahasa Arabnya adalah Raudatul Atfal. SD Al-Madrasatul Ibtidaiyah. SMP Al-Madrasatul Mutawassithah. SMA Al-Madrasatul Ats-Tsanawiyah. Kemudian ketika untuk sederajat dengan sekolah madrasah, maka harus ditambah dengan al-islamiyah. Nah, ini sudah berarti RA karena sudah ada al-islamiyah. SD al-madrasatul ibtidaiyah itu SD, ditambah dengan al-islamiyah itu berarti MI. Al-madrasatul mutawassithah SMP, ditambah al-islamiyah menjadi MTS. SMA al-madrasatus tsanawiyah kemudian ditambah dengan al-islamiyah
menjadilah dia MA. Ada yang bertanya, mengapa MA disebut as-sanawiyah? Selama ini kita mengenal as-sanawiyah itu setingkat dengan MTS. Maka penyebutan yang benar sesuai dengan bahasa Arab adalah MTS itu al-mutawassitah, al-madrasatul mutawassitah al-islamiyah MTS. Sementara as-sanawiyah al-madrasatu ats-tsanawiyah al-islamiyah itu yang disebut dengan MA. Kalau madrasah aliyah itu penyebutan untuk perguruan tinggi, al-madrasatul aliyah, atau jadi al-madrasatul aliyah atau al-jami'ah, ini yang disebut dengan perguruan tinggi. Jadi inilah anak-anakku sekalian tingkatan-tingkatan sekolah. Selanjutnya ada yang disebut al-madrasatul hukumiyah. Jadi ada yang disebut al-madrasatul hukumiyah. Ini diartikan madrasah negeri atau sekolah negeri. Ketika ini kita menyebut min madrasah ibtidaiyah negeri, tinggal ditambahkan al-hukumiyah, menjadilah dia al-madrasatul al-ibtidaiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Berarti min. MTS negeri ditambah al-hukumiyah, al-madrasatu al-mutawassitatu al-islamiyatu al-hukumiyah. MA negeri al-madrasatu ats-tsanawiyatu al-islamiyatu al-hukumiyah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ada yang disebut al-madrasatul ahliyah. Al-madrasatul ahliyah itu ini adalah sekolah swasta. Ya. Al-madrasatul hukumiyah sekolah negeri, al-madrasatul ahliyah itu sekolah swasta. Nah, bagaimana cara penyebutan sekolah swasta? Perhatikan di papan sebagai berikut. Untuk sekolah swasta, kita menyebutkan dulu nama yayasannya, nama sekolahnya. Misalnya dari MTS, nama sekolahnya misalnya At-Taufik. Ada MTS At-Taufik misalnya. Maka penulisannya tulis dulu kata madrasah, madrasah tuh. Langsung nama sekolahnya disebut At-Taufik. At-Taufik. Kemudian setingkat MTS, yaitu al-mutawassitah. Al-islamiyah. Jadi sesudah kata madrasah langsung disebutkan nama yayasannya, Madrasah At-Taufik Al-Mutawassitah Al-Islamiyah. Atau dari nama yayasannya As-Salam, langsung disebut Madrasatul As-Salam Al-Mutawassitah Al-Islamiyah. Jadi inilah anak-anakku sekalian, cara penyebutan tingkatan-tingkatan sekolah, mulai dari RA sampai dengan madrasah aliyah, baik penyebutan negeri maupun penyebutan sekolah swasta. Ini bertujuan anak-anakku sekalian agar supaya kita bisa memperkenalkan ketika ta'aruf, menyebutkan dari sekolah mana kita berasal. Baik, anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak. Pada pertemuan yang lalu kita juga menjelaskan tentang arah mata angin. Ya, arah mata angin: selatan, utara, timur, barat, dan tengah. Bahasa Arabnya timur adalah asy-syarqiyah, barat adalah al-gharbiyah, utara as-samaliyah, selatan al-janubiyah, dan tengah adalah al-wusta. Itulah materi
materi kita pada pertemuan kita yang lalu. Selanjutnya, materi kita pada hari ini silakan dilihat pada halaman ke-13 buku paket bahasa Arab yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2019. Pada kesempatan ini saya hapus. Kita akan mempelajari tentang nama-nama bulan. Jadi yang pada buku halaman 13 itu materi kita yang kita pelajari ini adalah Asy-Syuhurul Qamariyah atau Asy-Syuhurul Hijriyah. Jadi bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah. Jadi Asy-Syuhur asal kata dari Asy-Syahru. Asy-Syuhur itu berarti bentuk jamak, bulan-bulan. Sedangkan Asy-Syahru itu adalah bentuk tunggal yang berarti satu saja, tunggal, satu bulan. Ya. Nah, adapun bulan-bulan Qamariyah, mohon diperhatikan. Baik anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan. Jadi Asy-Syuhurul Qamariyah atau Asy-Syuhurul Hijriyah, yang pertama Muharram. Saya ulangi, Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Kelima Jumadal Ula. Keenam Jumadas Tsaniyah. Ketujuh Rajab. Kedelapan Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. Ke-11 Zulqa'dah. Ke-12 adalah Zulhijjah. Inilah bulan-bulan menurut bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Anakku sekalian, saat ini kita berada di bulan Zulhijjah. Nah, selaku siswa madrasah, maka kita diwajibkan untuk menghafal nama-nama bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriyah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ini yang disebut Asy-Syuhurul Qamariyah atau Asy-Syuhurul Hijriyah. Yang kedua, selanjutnya ada yang disebut Asy-Syuhurus Syamsiyah, bulan-bulan Syamsiyah atau Miladiyah, disebut dengan bulan-bulan Masehi. Jadi ada bulan Hijriyah yang tadi kita pelajari, ada bulan Masehi, Syamsiyah atau Miladiyah. Anakku sekalian, para siswa dan siswi, jadi Asy-Syuhurus Syamsiyah atau Asy-Syuhurul Miladiyah, bulan-bulan Masehi. Yang pertama Yanayir, berarti Januari. Februari. Ketiga Maris, yaitu Maret. Keempat Ibril atau April. Kelima Mayu, yaitu Mei. Ketujuh Yuniu, berarti bulan Juni. Tadi keenam, yang ketujuh Yuliu, yaitu bulan Juli. Kedelapan Agustus, yaitu Agustus. Kesembilan September, yaitu September. Kesepuluh Oktober, yaitu Oktober. 11 November,
November, yaitu November. Ke-12 adalah Desember. Desember yaitu bulan Desember. Nah, anakku sekalian, inilah penyebutan Asyhurus Syamsiyah atau Asyhurul Miladiyah, bulan-bulan Masehi. Nah, semua nama-nama bulan ini kita pelajari bertujuan agar kita bisa memperkenalkan diri. Ketika kita menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, maka disinilah gunanya nama-nama bulan ini kita ketahui pada bulan apa kita dilahirkan, yaitu Asyhurus Syamsiyah, baik itu yang terkait dengan bulan-bulan Masehi maupun dengan yang terkait bulan-bulan Asyhurul Hijriyah atau Asyhurul Qamariyah. Saya berharap anak-anakku sekalian ini bisa dihafal dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak. Nah, pada halaman ke-13, ya, materi kita yang selanjutnya adalah terkait dengan, mohon diperhatikan, materi kita selanjutnya adalah al-asalibu awit ta'biratu anit tahiyatu, yaitu cara-cara atau ungkapan-ungkapan pemberian salam. Jadi inilah yang kita pelajari, bagaimana ungkapan-ungkapan atau cara-cara ketika kita memberikan salam. Jadi ada at-ta'birat, ungkapan-ungkapan terkait dengan salam, kemudian ar-rudud, jawaban yang kita sampaikan terkait dengan ungkapan-ungkapan salam yang disampaikan oleh orang lain. Ketika orang berkata yang pertama, ini artinya selamat pagi, sabahul khair, sabahul khair, selamat pagi, sabahul khair, selamat pagi. Maka ar-rudud, jawabannya, ketika orang menyampaikan sabahul khair, kita menjawab sabahun nur, sabahun nur, atau sabahus surur, sabahus surur. Ya. Yang kedua, naharuka sa'id, naharuka sa'id. Ini artinya selamat siang. Naharuka sa'id, naharuka sa'id, selamat siang. Maka ar-rudud, jawabannya adalah sa'idun mubarak, sa'idun mubarak, selamat siang. Yang ketiga, masaul khair, masaul khair. Ini artinya selamat sore. Maka ar-rudud, jawabannya adalah masaun nur. Jadi masaul khair, selamat sore, kita jawab masaun nur atau masaus surur, masaun nur atau masaus surur. Yang keempat, lailatuka sa'idah, lailatuka sa'idah, berarti selamat malam. Lailatuka sa'idah, lailatuka sa'idah, maka kita jawab jadi lailatuka sa'idah, lailatuka sa'idah, selamat malam. Maka jawabannya adalah sa'idatun mubarakatun, sa'idatun mubarakatun. Nah, inilah anak-anakku sekalian ungkapan-ungkapan yang terkait dengan pemberian salam yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dipahami? Selanjutnya saya hapus. Yang kelima, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ini diartikan selamat datang.
Ketika ada orang menyampaikan ahlan wa sahlan, maka jawabannya adalah ahlan bik. Keenam, kaifa haluk? Kaifa al-hal? Jawabannya ar-rudud bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Ketujuh, syukran katsiran. Maka kita menjawab afwan, afwan, atau la syukra ala wajib. La syukra ala wajib. Saya pahami anak-anakku sekalian, ini ungkapan setiap hari yang selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada orang menyampaikan ungkapan seperti ini, maka ini adalah contoh jawabannya. Selanjutnya, 8, ketika ada seseorang menyampaikan afwan, maka kita jawab tafaddal, tafaddal, la ba's, la ba's. Atau bisa juga afamlahu anna jami'an, afamlahu anna jami'an. Jadi afwan. Selanjutnya, ketika ada orang menyampaikan ilal liqa, ilal liqa, ini berarti sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Ilal liqa, sampai bertemu kembali. Maka ar-rudud jawabannya adalah ma'as salamah. Yang ke-10, kalau ada ungkapan ma'as salamah, ini ungkapan ma'as salamah, maka ar-rudud jawabannya adalah fi amanillah, fi amanillah. Mohon anak-anakku sekalian diperhatikan, karena ini yang selalu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya hapus. Ke-11, ayu khidmah, ayu khidmah, apa yang bisa dibantu? Maka dijawab lau samahta, atau min fadli, lau samahta, atau min fadli. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak, yang ke-12 adalah ketika orang menyampaikan ana sa'idun biliqa'ika, saya senang bertemu atau berjumpa denganmu, kita jawab ana masrurun bima'rifatika, ana masrurun bima'rifatika, saya juga bahagia berkenalan denganmu, saya senang atau saya bahagia berkenalan atau mengenalmu. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir ke-13 sesuai dengan buku itu adalah ketika orang menyampaikan tasyarraftu bihudurikum, saya merasa terhormat atau mendapat kehormatan dengan kehadiranmu, maka kita jawab syarrafallahu miqdaraka, syarrafallahu miqdaraka. Anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi yang cerdas dan berakhlak, inilah al-asalibu awit ta'bir, cara-cara teknik atau ungkapan-ungkapan anit tahiyat dalam rangka untuk memberikan salam. Kita telah pelajari tadi cara-cara memberikan salam, bagaimana ungkapannya, at-ta'birat, dan bagaimana ar-rudud, jawaban-jawaban yang diberikan ketika orang memberikan salam, pertanyaan kepada kita, maka kita akan lebih mudah untuk menjawabnya. Saya berharap anak-anakku sekalian bisa memahami dengan baik materi ini, menghafalkannya dengan baik. Oleh karena itu, sebelum menutup pelajaran ini, saya perlu menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, penyebutan bulan-bulan asyhurul qamariyah atau asyhurul hijriyah. Yang pertama, Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumada Ats-Tsaniyah,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriah yang harus kita hafal selaku kita umat Islam. Yang kedua ada Asyuhurul Syamsiyah, Asyuhur Asyamsiyah atau Asyuhurul Miladiyah, bulan-bulan Masehi. Yang pertama Yanayir, Yanayir berarti Januari. Februari, Februari. Maris, Maris, Maret. Ibril, Ibril, April. Mayu, Mayu, yaitu Mei. Yuniu, Yuniu, itu Juni. Yuliu, Yuliu berarti Juli. Agustus, Agustus, ya, sama Agustus. September, September, itu September. Oktober, Oktober adalah Oktober. November, November adalah November. Desember, Desember yaitu Desember. Selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah bagaimana ungkapan-ungkapan yang kita gunakan terkait dengan penghormatan, mulai dari yang saya jelaskan ada 13 at-ta'birat, ungkapan-ungkapan, dan 13 juga ar-rudud, jawaban-jawaban terkait dengan ungkapan atau pertanyaan yang disampaikan orang kepada. Semua ini sangat bermanfaat, memudahkan kita dalam rangka al-bayanatu asy-syahsiyah, memperkenalkan diri kita kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Ini barangkali anak-anakku sekalian pertemuan kita yang kedua pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Dengan kata kunci motivasi, cintailah bahasa Arab, insya Allah bahasa Arab akan mencintaimu. Ini pertemuan kita pada hari ini. Fahaya nahtatim hazihil maddati bikiraati ad-du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.